Assalamualaikum, semoga sehat selalu saudaraku. Saat ini saya berada di Sleman, Yogyakarta. Ini merupakan jalur menuju ke Gunung Merapi, saudaraku. Nah, seperti ini kondisinya di jam 11 siang ya. Suasana saat ini mendung, seperti halnya memang kalau di pegunungan itu biasa ya, sudah terbiasa mendung. Nah, di sini terpampang jelas, selamat datang di kawasan wisata Petilasan Mbah Marijan, Museum Mbah Marijan, Joglo, Margo, Merapi, Masjid Al-Amin Syariah Mandiri. Nah, kalau kalian ingin berwisata dengan menggunakan jeep, kalian bisa menyewa. Di sini banyak sekali tersedia persewaan jeep begitu teman-teman. Bisa muter-muter berwisata di kawasan Gunung Merapi, Sleman, Yogyakarta. Nah, kondisinya memang menanjak ya, karena ini memang gunung. Nah, seperti ini saudaraku ya. Tuh. Jadi kalau pakai motor ya bisa saja. Kalau lebih seru lagi nanti bisa pakai ini jeep ya. Nah, seperti ini teman-teman. Kita nantinya akan menelusuri kawasan dari wisata Merapi, Sleman, Yogyakarta. Nah, kalian nanti bisa mengambil dari dua jalur ya. Nanti kalau lewat jalur jeep bisa lewat sini. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi apalagi kalau di hari Sabtu Minggu ya, rame banget orang-orang yang berwisata di kawasan Merapi ini, Sleman, Yogyakarta ya. Nah, itu banyak turis-turis. Nah, terus kalau ingin lebih seru lagi, kalau ingin jalan kaki begitu, nanti bisa parkir di sini. Di itu ada jalan pintas ke tempat Mbah Marijan ya. Nah, seperti itu. Terus seperti apa ya kondisi terkini di Sleman, Yogyakarta? Kita akan ke rumah Mbah Marijan. Kita ketahui Mbah Marijan merupakan sosok juru kunci Gunung Merapi ya, yang mengorbankan di waktu meletusnya Gunung Merapi. Terima kasih. Nah, ada museum juga di situ. Nantinya kita akan lihat kondisi terkini di Sleman, Yogyakarta. Ikuti terus di penelusuran kami. Ya teman-teman, kita sudah sampai di parkiran ya. Ini ada parkiran dari jeep serta motor. Jadi pengunjung sudah nyampe di tempat ini saja begitu ya. Tidak bisa untuk masuk ke sana karena ini terakhir. Nah, ini berada di Sleman, Yogyakarta, tepatnya di Ginarjo, Umbul Harjo, Cangkringan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, dari sini teman-teman nanti kalian bisa langsung menuju ke sini ya, jalur ini. Nah, kita nantinya naik dan terpampang jelas selamat datang di Petilasan Mbah Marijan. Oke, jadi kita langsung saja menuju ke tempatnya. Bang, ini padahal di hari Jumat ya, tapi di sini di jam 11 saat ini masih banyak para wisatawan yang berdatangan gitu. Ayo. Oke, dari sini kita masuk saja. Nah, ini ada Masjid Al-Amin. Terus kita menuju ke sini. Nah, inilah yang dimaksud dengan Museum Petilasan Mbah Marijan, saudaraku. Karena memang ini pegunungan, jadi saat ini sudah gerimis. Nanti kalian bisa beli oleh-oleh bermacam kerajinan, juga souvenir serta jajanan, serta beberapa ini ya, khas dari Sleman. Ada ini, nah, tempat nyambel.
Oke, terpampang jelas, begitu besar begitu tulisannya Museum Petilasan Mbah Marijan. Jadi di sini yang merupakan beberapa ini ya, hal-hal yang berkaitan dengan Mbah Marijan, perabotan rumah tangga Mbah Marijan, serta motor maupun benda-benda yang terdampak dari letusan Gunung Merapi. Nah, di sini ada kronologi erupsi Merapi 26 Oktober 2010 pukul 17.30. Agus Wiyarto, Haji Tutur Priyanto, relawan PMI, dan Yuniawan Wahyu Nugroho, wartawan Viva News, tiba di Kinaharjo maksud saya, untuk memberitahu dan membujuk warga agar turun karena telah terjadi erupsi Merapi. Sejak pukul 17.02 mulai terjadi awan panas selama 9 menit. Pukul 18.00 sampai dengan pukul 18.45 terdengar suara gemuruh dari pos pengamatan Gunung Merapi, Jerakah, dan Selo. Suara dentuman sebanyak 3 kali terjadi pada pukul 18.10, pukul 18.15, dan pukul 18.25. Pada pukul 18.21 terjadi awan panas besar selama 33 menit. Dari pos pengamatan Gunung Merapi, Selo terlihat nyala api bersama kolom asap membumbung ke atas setinggi 1,5 km dari puncak Merapi. Sementara luncuran awan panas mengarah ke sektor barat daya dan sektor selatan tenggara. Nah, di pukul 18.15 sirine meraung-raung ketika warga sedang sholat maghrib. Mobil Suzuki APV menjadi satu-satunya kendaraan untuk mengevakuasi warga. Pukul 18.40 karena masih banyak yang belum terangkut, maka Tutur Priyanto dan Yuniawan kembali naik untuk menyelamatkan warga. Pukul 18.50 dalam upaya menyelamatkan lebih banyak nyawa manusia, Tutur Priyanto dan Yuniawan gugur bersama terbakarnya mobil evakuasi di halaman rumah Mbah Marijan akibat terkena awan panas. Jadi untuk letusan Gunung Merapi ya, itu terjadi terakhir kali di tahun 2010, teman-teman. Oke. Nah, di sini kita dapati yang dimaksud dengan mobil APV tadi. Jadi kedua relawan itu meninggal di dalam dari mobil ini, teman-teman. Tidak bisa menyelamatkan diri saking sudah ini ya, awan panas sudah membumbung tinggi, terus mengitari, terus sudah tertutup dari jalur warga begitu. Nah, bisa dilihat kondisinya. Sudah 15 tahun yang lalu ini menjadi saksi kedahsyatan dari letusan Gunung Merapi. Dan di dalam dari mobil ini, teman-teman, di waktu evakuasi tersebut ada 3 relawan yang meregang nyawa dikarenakan waktu mengevakuasi warga kondisinya sudah semakin genting begitu, teman-teman. Asap dari Gunung Merapi sudah menyelimuti dan kondisi pada waktu itu di kisaran jam 18 malam begitu, teman-teman. Sangat gelap sekali. Melihat kondisi dari mobil ini ya, yang sudah terkelupas maupun terbakar, di dalamnya ada kursi-kursi yang sudah tidak ada sofa begitu ya, serta nah ini ya, untuk tempatnya di dalam ini sudah pada terbakar, saudaraku. Kondisinya seperti ini. Dan ini ada foto-foto ya, ada foto-foto serta beberapa buku, sarung yang terbakar ya. Nah, waktu kondisi evakuasi ini ada almarhum Sarno Utomo pada waktu itu, teman-teman, proses pemakaman, dan beberapa foto rumah-rumah warga yang kena erupsi.
seperti ini. Ini hanya terkena asap panasnya atau apalagi material gunung berapi. Itu yang pertama kali keluar abu vulkanik itu keluar dulu, lalu nanti disusul oleh awan panas, terus gembel. Lalu yang ketiga lava pijarnya atau material dari panasnya. Nah, untuk awan panas sendiri itu tertipu. Jadi ini kondisi petilasan ataupun museum ini, jarak dari Gunung Merapi hanya di kisaran 4 km teman-teman. Ada beberapa perabotan yang terbakar ataupun kena erupsi. Betapa panasnya pada waktu itu, saudaraku. Nah, di sini kita bisa melihat ya kondisinya. Nah, ini perabotan warga dan kondisi di waktu erupsi Merapi ya. Di situ ada foto. Baru karena semakin banyak kunjungan wisatawan faktor maka diperbarui. Kalau untuk sebelumnya kayak gini, Luar biasa, saudaraku. Luar biasa dalam artian ini menjadi peringatan terhadap kita ya, yang selalu waspada begitu ya. Tidak boleh meremehkan kekuatan alam. Ini ada genset ataupun bezel warga serta beberapa ornamen gapuro dari pagar-pagar warga dan beberapa kursi-kursi ya. Jadi ini bagian dari perabotan dari Mbah Marijan itu sendiri, saudaraku. Nah, dan ada lemari seperti ini. Nah, ini Serta ini ada seragam TNI yang kondisinya terbakar begitu. Ini ada sofa. Ada yang parah, ada yang tidak terlalu. Bangunan yang lama ini temboknya sama keramik masih yang dulu ini aman. Saya melewati sesuatu kayaknya ya. Di situ ada motor warga ya, teman-teman. Motor warga yang kondisinya itu parah begitu ya, terbakar. Nah, ini teman-teman. Ini adalah motor Pak Asih. Jadi kedua motor ini menjadi saksi kedahsyatan dari letusan Gunung Merapi. Ini memang plat merah. Ini plat merah. Dulunya plat merah, Pak. Ini pernah baru mobilnya? Oh, baru. Ya, pernah baru. Mobilnya Suzuki apa Honda? Sapi, Pak. Kalau di sini itu Ini mobil relawan tadi. Kalau melihat dari kondisi motor ini, teman-teman. Jadi kondisi pada waktu itu yang sangat genting, suhu yang sangat panas, membuat apa-apa yang ada di sekitar dari Gunung Merapi terbakar, saudaraku. Jadi memang Merapi itu sendiri mengalami letusan begitu ya di tahun 2010 dan tahun 2017, saudaraku. Ada dua kali yang lumayan cukup dahsyat. Kita coba menuju ke ini ya. Nah, di sini ada foto, mungkin ini rumah dari warga. Terus dari sinilah bagaimana para perabotan sendok ya, gelas beserta ini tempat-tempat yang lain begitu sampai melepas begitu, teman-teman. Melepuk, saudaraku. Penyok. Kali itu tulang-tulang apa, Mas? mau tanya? Tanya? Mendekat ke sini dulu. Oh, ini. Ya, merapat dulu. Saya jelaskan. Sana juga ada gamelannya, Pak. Oh, ini ada gamelan Mbah Marijan ini, saudaraku. Nah, jadi Mbah Marijan itu banyak mengkoleksi alat
kesenian Jawa ya, gamelan. Ini satu perangkat gamelan yang memang ada yang rusak ya, yang di situ. Masya Allah. Ini juga menjadi pelajaran bagi kita bahwasanya kedepannya kita tidak tahu ya, alam menyapa kita dengan caranya seperti apa gitu ya. Ada tulang belulang, ini tulang belulang dari sapi ternak warga, saudaraku. Nano 38 dan 39. Ini 2 orang relawan. Ini yang meninggal ya, Monumen Letusan Gunung Merapi 26 Oktober 2010. Para syuhada yang telah gugur pada saat erupsi Merapi. Sak bejo-bejone wong kang lali isi bejo wong kang eling lan waspada. Jadi ada 39 ya yang gugur teman-teman pada saat erupsi Gunung Merapi. Ini ada sepeda anak-anak. Ini kursi jati ini teman-teman. Ini hari Jumat ya, tapi semakin siang semakin banyak orang yang ataupun wisata yang berdatangan. Menarik teman-teman, ini menjadi magnet untuk wisata gitu ya. Kita coba di sini memutar begitu, melihat yang lain. Nah ini ada umpa-umpa rumah-rumah warga ya. Kita coba ke sini saudara. Di sini ada dokumentasi ya, foto-foto dokumentasi bagaimana kondisi pada waktu itu ya, terjadi erupsi Gunung Merapi, para relawan beserta instansi terkait. Ini wajah nenek sampai seperti ini saudara. Ini ada tim evakuasi mulai melakukan penyisiran di desa-desa yang berdampak pada letusan Gunung Merapi. Nah, ini ada TNI yang lagi evakuasi motor, serta ada mobil yang tertimbun teman-teman. Dan ini mungkin mobil ABV tadi. Ada penyisiran di sekitar Kali Gendol, petugas menggunakan alat berat. Dan ada yang sampai terbakar. Jadi jarak saya berdiri maupun museum Mbah Marijan atau petirasan Mbah Marijan ini dari Gunung Merapi hanya di kisaran 4 km dari sini teman-teman. Ini ada sholat gaib, serta ada kronologi ya. Ada sekilas keterangan perihal tentang para relawan, kronologinya di tanggal 26 Oktober 2010 jam 17.30. Dan ini adalah foto dari relawan yang gugur teman-teman. Di situ ada Mbah Marijan juga di atas itu, serta beberapa foto dokumentasi kondisi waktu letusan Gunung Merapi. Dan ini untuk seperangkat alat ini ya, gamelan dari Mbah Marijan.
halaman rumah Mbah Marijan. Ini ada kamar mandi ya, itu tadi Masjid Al Amin yang waktu saya melintasi di sampingnya tadi. Terus ini warung-warung ya, ini warung-warung yang waktu saya mampir ngopi. Terus ini rumah Pak Asih, rumah Mbah Marijan ya, dapur, gudang, terus warung Bu Panut, serta ruang gamelan. Dan ada lagi beberapa dokumentasi di waktu sesudah terjadinya ini ya, erupsi ya. Jadi erupsi Gunung Kelut itu terjadi di 2010 dan 2017 begitu ya. Nah, ada beberapa ini teman-teman. Eksistensi Gunung Merapi bagi masyarakat Yogyakarta tak lepas dari mitos adanya hubungan khusus antara penunggu Merapi dengan lingkungan Keraton Yogyakarta. Kondisi ini diperkuat dengan adanya utusan dari Keraton Yogyakarta yang menjadi juru kunci Merapi, yaitu Mbah Marijan ya, atau Surakso Harjo. Nah, jadi nama Mbah Marijan itu aslinya Mas Penewu Surakso Harjo. Nah, juru kunci bertugas memberi informasi tentang gunung yang didaki, memberitahu apa yang dilarang, di mana jalur pendakian, penyelamatan, dan lain-lain. Selain bertugas menjaga gunung yang terawangan berdasarkan pengalaman ilmu Titen dan menggabungkannya dengan firasat sebagai warga Merapi yang telah terasah sejak kecil. Tugas paling utama tentu saja memberi informasi kepada penduduk sekitar bila ada aktivitas Merapi yang dirasa membahayakan. Juru kunci Merapi merupakan anggota abdi dalam, diangkat langsung oleh Keratonnya Yogyakarta Hadiningrat untuk mengemban misi berat tersebut sebagai abdi dalam. Kuncen juga melayani setiap kali keluarga keraton melakukan ritual Merapi. Oke, kita menuju ke ini teman-teman, ke ruang berikutnya. Nah, kita ke ruang berikutnya. Ini adalah tempat berdoa ya. Ini adalah tempat berdoa omahe Mbah Marijan. Nah, di sini alas kaki dilepas. Oke. Nah, di situ ada lukisan ya, tempat berdoa petilasan Mbah Marijan ya. Ini boleh masuk enggak, Kak? Boleh ya, asal dilepas enggak kaki. Kasih ya. Kita masuk teman-teman ya. Nah, ini adalah rumahnya ya. Di waktu Mbah Marijan melaksanakan sholat maghrib di sini teman-teman. Jadi Mbah Marijan itu meninggalnya itu di sini di waktu erupsi Gunung Merapi dengan kondisi bersujud saudaraku, seperti halnya yang sudah diberitakan. Nah, ini adalah makam Mbah Marijan atau petilasan Mbah Marijan yang lahir tanggal 6 bulan 2 1927, wafat tanggal 26 bulan 10 2010. Umurnya ya di kisaran berapa ya, 90-an mungkin ya Mbah Marijan. Kita doakan beliau semoga selalu dalam sisi Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya segala dosanya diampuni, amal ibadahnya diterima di sisi Allah, dan semoga selalu dalam sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke, ada beberapa foto teman-teman di sini. Nah, ini adalah Hamengkubuwono ke 10, terus ke 9. Oh, berarti dari sini ya. Nah, ini teman-teman, ini Hamengkubuwono kedua ya. Ini lahirnya di tahun 1792
sampai 1812. Mungkin menjabat ya, bukan lahirnya ya, mungkin menjabat mungkin. Nah ini teman-teman, Hamengkubuwono ketiga, Hamengkubuwono keempat, Hamengkubuwono kelima, Hamengkubuwono ke-6, ini Hamengkubuwono ke-7, Hamengkubuwono ke-8, ini ke-9 dan ke-10. Ini ada semut-semut ini. Nah, ini lukisan Mbah Marijan. Serta di sini ini ya. Mohon maaf, kita coba memutar. Ini ada lukisan. Lukisan yang luar biasa, ini cukup besar. Bentar ya. Saya ambil agak jauh. Ini lukisan Mbah Marijan. Ini juga lukisan Mbah Marijan yang super besar, serta beberapa sarung ya, sarung, kemben ya, seperti semacam busana tradisional begitu, serta beberapa kitab dari Mbah Marijan. Terus yang di sini apa ya? Ini apa ini? Sini kosong. Oh, kosong. Dan ada pendopo yang cukup besar di sini. Ini pendoponya, teman. Kita keluar dulu ya. Sini dulu, sini foto sini dulu, Bunda. Yuk, semuanya foto sini. Ya, area yang lumayan cukup luas menjadi rumah serta halaman dari Mbah Marijan beserta tetangganya yang di tahun 2010 mengalami atau terdampak dari erupsi Gunung Merapi yang cukup dahsyat sehingga meluluh lantahkan semuanya.